Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Nah, video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu tragedi penerbangan yang penyebabnya adalah gara-gara pilotnya. Kalau kita pernah dengar beberapa tragedi penerbangan yang disebabkan karena pilot error, salah satunya adalah pilot tidur atau pilot yang berantem di ruang kokpit. Tapi kali ini beda dari beberapa kasus yang pernah aku bahas. Nah, seperti apa kisahnya? Inilah United Airlines 2885. United Airlines 2885 adalah penerbangan pesawat kargo terjadwal yang akan menggunakan pesawat DC-8. Pesawat DC-8 itu sendiri telah berusia 14 tahun dan terdaftar dengan registrasi N8053U. Lantas apa yang sebenarnya menimpa penerbangan 2885 ini? Kita akan take off ke kronologi. Tanggal 11 Januari 1983, pesawat DC-8 milik United Airlines itu akan terbang dari Bandara Internasional Cleveland Hopkins ke Bandara Internasional Los Angeles dengan pemberhentian di Detroit Metropolitan Wayne County. Ada 3 kru kokpit di dalam pesawat itu. Yang pertama adalah Captain William Todd, 55 tahun, kemudian ada First Officer James Harry, 51 tahun, dan Flight Engineer Robert Lee yang berusia 50 tahun. Pesawat itu terbang dari Cleveland pada pukul 1:15 malam waktu setempat tanpa penumpang. Nah, pesawat itu terbang dengan normal dan tiba di Detroit pada pukul 1:52 tengah malam waktu setempat. Ketika pesawatnya tiba di Bandara Detroit, semuanya nampak normal. Saat itu kargo mulai diturunkan dan palet-palet lainnya mulai dimuat ke dalam pesawat. First Officer dari penerbangan 2885 ini sempat keluar dari pesawat, kemudian berkeliling untuk melakukan pemeriksaan di bagian luar pesawat. Semuanya nampak normal. Dan pesawat DC-8 milik United Airlines ini sedang diisi bahan bakar di Bandara Detroit. Jam 2:45 malam waktu setempat, semua kru sudah menyelesaikan pemeriksaan daftar checklist sebelum mesin dihidupkan. Kemudian kru pesawat ini mulai siap untuk taksi dan meminta izin kepada menara kontrol. Izin diberikan. Sambil pesawat itu taksi, kru penerbangannya melakukan pemeriksaan daftar checklist before take off. Terdengar dari rekaman CVR, Flight Engineer menyebutkan trim dan First Officer menyebutkan set. Pada pukul 2:50 pesawat sudah diperbolehkan untuk lepas landas. Kemudian pada pukul 2:51 pesawat mulai meluncur di runway Bandara Detroit. Pesawat itu meluncur dengan normal. Sesuai dengan pernyataan saksi yang saat itu ada di darat, disebutkan bahwa penerbangan pesawat kargo itu sama seperti proses take off pesawat lainnya. Pesawat bergemuruh di landasan dan beberapa saat kemudian pesawat itu terangkat. Pesawat tersebut lepas landas dengan setengah atau 2/3 dari landasan. Tapi setelah itu saksi mata yang berada di darat menyebut mereka mulai melihat adanya sebuah keanehan ketika pesawat itu mulai mengudara. Hidung pesawat yang semula naik semakin lama semakin naik dengan sangat drastis. Dan lama-kelamaan proses lepas landas dari United Airlines ini semakin tidak sama dengan proses lepas landas dari pesawat lain pada umumnya. Orang-orang yang berada di darat itu menyebutkan pesawat naik dengan sangat cepat dan sekitar 5 detik setelah lepas landas, saksi melaporkan mereka melihat api dari mesin pesawat. Beberapa saat setelahnya mereka mulai melihat beberapa ledakan dari mesin pesawat dan pesawat itu mulai mengarah ke kanan. Dalam kondisi itu pesawat masih terus naik atau mendaki hingga pesawat berada di ketinggian sekitar 1000 kaki. Dan secara bertahap posisi pesawat itu semakin memburuk di mana sayap kanan pesawat itu berputar 90 derajat dan menempatkan sayap kanan berada di bawah sementara sayap kirinya berada di atas. Dalam posisi pesawat yang miring ke kanan, secara tiba-tiba pesawat berhenti mendaki. Dan dengan sangat cepatnya pesawat itu jatuh menghantam daratan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 2:52:11. Hanya beberapa menit setelah pesawat itu lepas landas, penerbangan United Airlines 2885 justru menjadi penerbangan yang fatal. Upaya penyelamatan segera dilakukan. Layanan kebakaran dari Bandara Detroit dikirim ke lokasi jatuhnya penerbangan 2885. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh tim evakuasi karena saat itu 3 pilot di dalam penerbangan dinyatakan meninggal dunia.
Dalam beberapa jam setelah kondisi lokasi kecelakaan itu aman, NTSB tiba di lokasi kecelakaan. Mereka mulai melakukan penyelidikan terhadap beberapa hal. Di antaranya adalah terhadap reruntuhan pesawat dan juga langsung mengamankan black box. Ketika tim investigasi mendengarkan rekaman CPR, mereka mulai mendengar dari awal keberangkatan pesawat hingga kemudian pesawat itu taksi di Bandara Detroit. Semuanya nampak normal. Tapi kemudian ada percakapan aneh yang terdengar di ruang kokpit. Ketika Kapten sedang berbicara dengan First Officer, secara tiba-tiba Kapten menawarkan flight engineer-nya untuk bertugas sebagai pilot penerbang. Saat itu kalimat yang ditanyakan oleh sang Kapten kepada First Officer-nya adalah apakah Anda akan bertukar dengan flight engineer? Dan jawaban dari flight engineer saat itu adalah, oh kami akan bertukar tempat sekarang. Ia justru menanyakan kepada sang Kapten. Dari rekaman CVR itu terdengar Kapten sepertinya tidak keberatan dan ia mengizinkan flight engineer untuk berganti kursi dengan first officer-nya. Padahal ini adalah hal yang bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak United Airlines dan juga oleh FAA. Rekaman CVR itu justru menggambarkan Kapten yang sangat baik sekali dalam hal ini karena ia membiarkan flight engineer menjadi pilot penerbang. Kapten justru dianggap mempengaruhi jawaban dari flight engineer sehingga ia tiba-tiba saja mau menjadi seorang pilot penerbang di penerbangan 2885. Karena sebenarnya seperti diketahui banyak pihak, diantaranya adalah rekan-rekan kerja dari sang flight engineer yang bernama Robert ini, ia pernah bilang kalau dia memang sudah tidak berkeinginan untuk menjadi pilot penerbang. Kemudian, seperti yang ditemukan oleh tim penyelidik, flight engineer ternyata telah mengikuti program pelatihan pilot untuk menjadi first officer pada pesawat DC-8. Pelatihan itu dilakukan tahun 1979 dan saat itu flight engineer Robert telah mengumpulkan sekitar 41 jam di pesawat DC-8. Namun ternyata penilaian dari para instruktur menyatakan bahwa kemampuan dari flight engineer Robert ini kurang memadai seperti pengetahuan prosedural yang buruk, kecenderungan untuk mengontrol secara berlebihan ketika proses lepas landas ataupun mendarat, dan juga mengenai kontrol ketinggian dan juga kecepatan pesawat yang dinilai buruk. Pelatihan dihentikan 2 bulan kemudian. Selanjutnya, ada pelatihan kedua di tahun 1980. Kali ini bukan pada pesawat DC-8, tapi pada pesawat Boeing 737. Meskipun flight engineer Robert ini terlihat kemampuannya meningkat, tapi kemampuan itu masih belum memadai seperti yang dinyatakan oleh para instrukturnya. Flight engineer Robert memang dikatakan sangat baik, kemudian dia adalah pekerja keras, tapi dia belum bisa membuat kemajuan normal dalam 1 tahun penuh sebagai first officer. Maka kemudian pada tanggal 8 Mei 1981, flight engineer menerima pemeriksaan kemahiran yang ternyata hasilnya tidak memuaskan. Setelah beberapa kali gagal, flight engineer Robert akhirnya berjanji kepada pihak maskapai bahwa dia tidak akan lagi meminta kepada pihak maskapai untuk menjadi seorang pilot penerbang. Dan bahkan dia menyatakan ia akan menghabiskan sisa karirnya sebagai seorang flight engineer. Jadi saat itu tim investigasi mulai tahu siapa sebenarnya yang menerbangkan pesawat DC-8 pada detik-detik sebelum kecelakaan. Flight engineer ini memang tahu dasar-dasar penerbangan, tapi dia tidak bersertifikat untuk menerbangkan DC-8. Hal ini juga dibenarkan oleh rekan-rekan kerjanya yang pernah mendengar bahwa flight engineer ini tidak mau lagi terbang atau menjadi pilot penerbang. Tapi melihat situasi pada penerbangan 2885, sepertinya flight engineer ini justru terpengaruh dengan pertanyaan Kapten dan izin dari Kapten yang memperbolehkan ia untuk menjadi pilot penerbang. Jadi menurut rekan-rekan dari flight engineer Robert, kecil kemungkinan saat itu flight engineer lah yang meminta izin kepada Kapten. Menurut tim investigasi, dengan pilot yang tidak berpengalaman sebagai pemimpin, tim investigasi tidak yakin flight engineer mampu mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menyelamatkan pesawat. Apalagi semenjak lepas landas, penerbangan United Airlines 2885 terbang di malam hari. Nah, flight engineer mungkin sedikit mengalami disorientasi karena kurangnya isyarat visual. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa hidung pesawat DC-8 itu bisa naik secara drastis? Nah, tim investigasi mengungkap dari pemeriksaan puing-puing pesawat. Mereka menemukan jack screw stabilizer yang dipasang pada posisi 7,5 unit trim. Dan menurut tim investigasi, pengaturan trim itu terlalu tinggi dan membuat hidung pesawat terus naik.
Kemungkinan besar dalam kebingungan karena pergantian kursi, pilot gagal mengatur ulang pengaturan trim saat memeriksa daftar checklist. Dan bahkan dilaporkan kadang-kadang First Officer James ini memang melakukan kesalahan pengaturan trim. Maka kemudian lepas landas malam hari tanpa referensi visual, flight engineer yang tidak berpengalaman ini tidak berhasil memperbaiki sikap pada pesawatnya di waktu yang tepat dan menyebabkan lonjakan mesin yang akhirnya menjadi gangguan dan menjadi kebuntuan yang tidak bisa diperbaiki. Awalnya tidak diketahui kenapa Kapten tidak bisa memperbaiki posisi pesawat di akhir-akhir penerbangan ketika pesawat itu mengalami kondisi kritis. Tapi yang jelas tindakan Kapten yang memberikan izin kepada flight engineer untuk melakukan upaya lepas landas dianggap sebagai faktor penyebab dari kecelakaan United Airlines 2885. Tapi ternyata selama penyelidikan, pilot United lainnya secara anonim mengakui kepada tim investigasi bahwa pertukaran kursi dan seorang flight engineer yang melakukan upaya lepas landas atau upaya pendaratan meskipun jarang terjadi tapi bisa dilakukan. Hal itu bisa dilakukan pada pesawat kargo ataupun pesawat penumpang. Satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab adalah kenapa mesin pesawat itu bisa terbakar. Nah, dari penyelidikan reruntuhan pesawat, tim investigasi menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan karena mesin yang melonjak, AOA atau angle of attack yang tinggi mengganggu aliran udara ke dalam mesin. Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap rekaman CVR berulang kali, akhirnya diketahui flight engineer yang menjadi pilot penerbang mungkin terlalu tidak berpengalaman untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Dan Kapten membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyadari apa yang terjadi pada penerbangannya. Atau mungkin juga Kapten berpikir flight engineer ini sedang berpikir untuk menemukan cara memperbaiki penerbangannya. Yang jelas, bagaimanapun Kapten hanya menyatakan kekhawatirannya 10 detik setelah lepas landas, yaitu 3 detik sebelum stick shaker aktif. Pada intinya, begitu sebuah pesawat lepas landas dengan flight engineer yang tidak memiliki keterampilan untuk menangani masalah pada penerbangannya. Kemudian tindakan sederhana Kapten yang mengizinkan flight engineer-nya untuk menjadi pilot penerbang pada akhirnya mengorbankan 3 nyawa. Nah, Delfers ini salah satu tragedi penerbangan yang disebut-sebut penyebabnya adalah karena pilotnya telah mengizinkan seorang flight engineer untuk menjadi pilot penerbang. Padahal flight engineer-nya ini belum berpengalaman atau belum disertifikasi untuk menjadi seorang first officer. Nah, Delfers, itulah informasi dari channel Tamara Delf yang membahas United Airlines 2885, sebuah tragedi penerbangan yang katanya disebabkan karena Kapten yang memberikan izin kepada flight engineer-nya, padahal flight engineer ini tidak berpengalaman dan tidak memiliki sertifikat untuk menjadi pilot penerbang. Nah, kalian boleh banget tulis di kolom komentar dan kasih tahu aku penerbangan apa, karena mungkin bakal aku bawa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, jangan lupa dinyalain lonceng notifikasi, di like juga videonya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Sabar, yang requestnya belum tayang juga sabar, satu-satu ya. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.